Kamu maunya. Nah, emang orang miskin itu carinya makan gitu. Udah bisa kenyang baru kita bisa sekolah. Nah, dikasih biaya pendidikan gratis, ya orang miskinnya nggak masuk sekolah. Kenapa? Karena masih cari makan di lampu merah. Ngamen, ngemis. Nah, ini emang kasus Nagita Slavina apa? Orang kaya kasusnya apa lagi kalau bukan duit ya? 300 miliar bro, buset. Nuntutnya nggak kira-kira ya. Raffi Ahmad pencucian uang adalah Gideon Tengker alias mertuanya karena pengacaranya sama. Nah, viral nih, bule ngatain yang mau makan gratis itu adalah monyet. Waduh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Aduh, coba kalian baik-baik aja. Nah, sekarang kita mau bahas apa ya? Lagi rame banget nih guys di TikTok. Katanya ada bule itu yang ngatain makan gratis adalah monyet gitu. Waduh, ini lagi rame banget ya. Let's Go tahu nih bule. Dia sering stage Let's Go di TikTok gitu. Tapi kita bahas aja apa sih maksudnya abang bule ini, abul abang bule. Kita tonton aja ya. Kita sorry ya, Anies dan Ganjar kaya-kaya, sorry ya. Kalau yang 02 kan kismin-kismin. Ya. Ya kalau nggak rapi makan, orang miskin lah. Ya aku nggak rapi makan. Aku nggak rapi pendidikan, ilmu, intangan, bukan makan, dulu maunya. Jadi itu dia bilang ya. Jadi yang ngarapin makan emang orang-orang miskin ya. Gue mah nggak ngarapin makan, gue ngarapin pendidikan. Emangnya monyet gitu. Bener juga abang ini. Salahnya di mana bro? Ya salahnya di mana? Memang orang miskin itu mengharapkan apa? Mengharapkan makan gitu. Karena buat kita itu makan yang paling utama. Baru setelah kita bisa makan, baru kita bisa sekolah, berpendidikan gitu. Terus dia bilang memangnya monyet. Ya monyet memang nggak sekolah mas. Mas Bule lah. Jadi apa salahnya? Kita iyain aja gitu. Di mana-mana ya emang orang miskin itu carinya makan gitu. Udah bisa kenyang baru kita bisa sekolah. Nah, orang-orang kayak abang bule ini, Let's Go ya. Let's Go juga tidak bilang Let's Go ini miskin. Let's Go berkecukupan ya. Let's Go juga nggak mengharapkan makan siang gratis, tapi Let's Go berharap makan siang gratis diberikan kepada orang miskin. Nah, berdebat nih kalau Let's Go yang nggak miskin kasih makan siang. Ya, pasti Let's Go tolak. Ngapain? Gue bisa beli sendiri, coy, gitu. Lebih baik Anda kasih itu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu, gitu. Kalau ada memang program makan siang gratis, ya itu pasti bukan buat Let's Go. Jadinya, kita yang memang nyumbangnya biasanya makanan, kita bisa nyumbangnya ke biaya pendidikan karena makanan udah dikasih pemerintah. Nah, kita bisa bantu biaya pendidikan gitu, nyumbang di kitabisa.com atau di mana gitu buat biaya pendidikan. Nah, kalau mereka dikasih biaya pendidikan gratis, ya orang miskinnya nggak masuk sekolah. Kenapa? Karena masih cari makan di lampu merah, ngamen, ngemis. Nah, gitu loh, abang bule. Mengharapin pendidikan, mengharapin bisnis, hubungan internasional, bagaimana kita bisa berhubungan dengan bangsa lain, bagaimana bukannya mengharapin makan, ya gue pas belakang gue beda, sorry ya. Makanya Anies kan dia rekor S3, ini PhD, profesor lah, apalah. Dia orang pintar, Prabowo apa punya tenaga. Ya sekolah lah di Amerika nggak tahu lah. Prabowo nggak bisa mengerti mana tuh program. Kalau program itu kan bukan program makan, itu bukan program. Ya, masa kamu bilang karena kamu, ayo nak kita program makan ya, makan aja. Program kampus, terus sekarang kuliah di kampus, semester 1, semester 2, oke. Lu habis itu masuk jam 11. Jam 12 siang, ayo anak-anak, kita sekarang program makan. Jangan jam 12 lu makan, bukan program makan. Nanti lanjut lagi kuliah. Nah itu dia ya. Sekarang banyak komenan yang bilang abang bule aja nyari makan di Indo. Bener kata Om Bule, cerdas sekali. Ya kan ada yang setuju, ada yang nggak setuju ya. Yang setuju mungkin memang concernnya di pendidikan karena perutnya udah kenyang. Tapi kalau yang memang perutnya lapar, dia memang butuh makan siang gratis. Nah ini logika ya Bang Bule ya. Kenapa sekarang di politik ini bisa Prabowo menang? Berarti kan masih banyak orang yang lapar gitu. Masih banyak orang yang mengharapkan makan siang gratis. Buat kita, itu 10.000, 20.000 itu nggak ada artinya. Ada artinya juga ya, bisa beli warteg ya. Tapi buat kita ya memang cuman buat makan sekali makan. Tapi buat mereka mungkin terbantu bahwa anaknya udah dapat makan siang gratis. Jadi papahnya mungkin bisa kerja, di-save uangnya buat makan malam gitu. Karena banyak juga orang-orang yang makan siang itu beli bakso seporsi tapi buat sekeluarga gitu. Ya beruntunglah abang bule ini
tidak di jajaran orang-orang yang memang butuh makan. Nah, kalau let's go, pendidikan itu memang penting. Deal-dealan sama negara lain juga penting gitu. Tapi dengan banyaknya suara yang diperoleh oleh 02 gitu, berarti kan harusnya logika kita pikir juga ya, oh berarti banyak juga nih orang miskin atau orang yang memang butuh atau mengharapkan makan siang dari Pak Prabowo ini itu terrealisasi gitu. Apakah dengan sepelenya makan siang bisa diwujudkan oleh presiden atau enggak? Nah, ini kita harus tinjau kinerjanya nanti pas presiden ya gitu. Kalau cuma makan siang aja nggak bisa terrealisasi oleh Pak Prabowo, berarti kerjanya kurang bagus nanti kalau udah jadi presiden gitu. Statement Om Bule ini ya juga bener juga, nggak ada salahnya. Karena pendidikan juga penting gitu. Kan kita sebelum sekolah pasti disuruh makan dulu. Supaya nggak bego di sekolah. Ini udah sekolah nggak makan, bego dong gitu. Ya itu omongan Abang Bule lah. Nah, kita lanjut ke berita kedua. Menurut kalian gimana sih tentang Abang Bule ini? Nah, ini ada yang aneh nih ya. Ini Gideon Tanker tuh, kalian kan sudah pernah bahas ya. Papanya Nagita Slavina, dia tuh ikhlas dan pengen kalau Nagita Slavina ini, Raffi Ahmad ini, itu masuk penjara gitu. Kita lihat aja. Ini dari Intense Investigasi, Gideon Tanker ngotot dan ikhlas Nagita Slavina masuk penjara. Wow. Berasa di pihak yang salah, tentu saya lapor dulu. Ngapain saya ngelapor ke pengacara? Karena itu betul-betul tidak dibuat-buat, memang demikian adanya. Saya merasa di pihak yang benar. Kebenarannya harus dibela dong. Dan masih yang nanya ini emang kasus Nagita Slavina apa gitu, kasus Nagita Slavina ini apa gitu. Jadi kasusnya bagi yang kalian nggak tahu itu adalah biasa harta. Orang kaya kasusnya apa lagi kalau bukan duit ya. Jadi setahu Let's Go yang kemarin Let's Go udah bahas dan cari tahu juga. Ini jadi permasalahan harta gono gini, di mana Gideon Tanker ini kan udah cerai nih dari Mama Rita ya. Jadi Gideon Tanker ini menuntut harta gono gini dari mantan istrinya terdahulu. Nah, kabarnya si Nagita Slavina ini sama adiknya Caca Tanker itu sempat ngasih surat ke Papa Gideon ini dan menyuruh Papa Gideon ini untuk menandatanganin suatu surat. Nah, ternyata surat itu adalah pemalsuan dokumen. Nah, Gideon ini tuh nuntut harta itu sebesar 300 miliar bro, buset, nuntutnya nggak kira-kira ya. 300 miliar, gokil. Itu hartanya terdiri dari 4 rumah yang ada di Jakarta Pusat, terus rumah produksi Framebridge ya gitu, lalu restoran namanya Rich Kitchen, abis itu ada penginapan resort Wiendam namanya Taman Sari Jiva di Bali, gokil. Nih Let's Go pernah nginep nih di Jiva di Bali itu, sama Rumah Louis itu juga bagus bro. Rumah Louis memang mahal sih, tapi Let's Go nginep 2 kali kayaknya. Tidak butuh makan siang gratis, nginep di Rumah Louis. Dan 3 unit apartemen di Capital Residence Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Nah, jadi yang diminta sama Gideon ini adalah harta-harta berikut gitu. Nah, jadi kan dia udah lama bercerai nih, Gideon Tanker sama Rita. Nah, akhirnya sidangnya harusnya tuh bercerai di tahun 2017. Namun katanya Gideon Tanker ini nggak pernah datang ke acara persidangan perceraian gara-gara si Rita Amalia ini diduga ya, Rita Amalia ini tuh membuat alamat rumahnya Gideon Tanker ini salah, sehingga dia tuh nggak bisa datang ke persidangan gitu. Dan dugaannya juga bahwa yang mengantarkan surat ini itu adalah si Caca sama si Nagita Slavina. Jadinya Gideon Tanker ini berspekulasi bahwa 3 orang ini anak sama mamanya memang sekongkol supaya Gideon ini nggak datang ke persidangan perceraian supaya tidak ada tuntutan harta gono gini gitu kabarnya guys. Sekarang dia melaporkan lewat pengacara yang kemarin ya, yang di NCW itu gitu, yang nuntut Raffi Ahmad juga, yang bukan nuntut ya, yang menduga Raffi Ahmad adalah pencucian uang. Pengacaranya kan sama itu. Nah, sekarang dia menuntut harta gono gini lah gitu. Nah, jadi kan kita kemarin udah buat video nih untuk nyambung-nyambung ini. Nah, apakah orang yang dugaannya nih melaporkan atau memberitahu NCW Raffi Ahmad pencucian uang adalah Gideon Tanker alias mertuanya karena pengacaranya sama? Nah, kalau dicocok-cocokin nih, apakah bisa jadi cocokologi apa enggak? Nah, menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini nih, gitu? Itu adalah 2 update berita terbaru yang kita buat fun aja, yang supaya kalian tahu ya, ada kasus seperti ini loh. Nah, seorang Nagita Slavina dituntut 300 M, gokil. Ikhlas kalau masuk penjara itu anaknya dan
istrinya ya gitu. Itu aja yang bisa disampaikan tentang kasus kali ini. Menurut kalian gimana nih guys? Netizen marah ya menyamakan kita orang miskin ini dengan monyet. Dan kasus tentang Nagita Slavina. Itu aja yang bisa disampaikan. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.